Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suprayetno, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan NPM 2017 10 11 50 38. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Hukum Kriminologi dan Viktimologi yang berjudul Kriminologi dan ilmu-ilmu yang mempengaruhinya. Adapun dosen pengampu saya yaitu Profesor Koes Parmono Irsan SHK SHMM MBK dan Ibu Anggraini SHMH. Baiklah, langsung saja ke materi. Kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata krimen, berarti kejahatan, dan logos yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritas, dan penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. Banyaknya teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat, dan politik. Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Para filosof Yunani kuno seperti Aristoteles dan Plato sudah menjelaskan studi tentang kejahatan ini di zaman mereka, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Walaupun studi tentang kejahatan, kriminologi secara ilmiah dianggap berlalu lahir pada abad 19, yaitu dengan ditandai lahirnya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826, atau dengan diterbitkannya buku L'uomo delinquente tahun 1876 oleh Cesare Lombroso. Yang dimaksud dengan aliran pemikiran adalah cara pandang kerangka acuan paradigma perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam sejarah intelektual terhadap masalah penjelasan secara umum dapat dibedakan dua cara pendekatan yang mendasar, yaitu pendekatan spiristik atau demonologik dan pendekatan naturalistik. Kedua-keduanya merupakan pendekatan pada masa kuno maupun modern. Penjelasan spiristik atau demonologi berdasarkan pada adanya kekuasaan lain atau spirit. Unsur utama dalam penjelasan spiristik atau demonologi ini adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik, tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek atau kontrol atau pengetahuan manusia yang bersifat terbatas. Pada pendekatan naturalistik, penjelasan yang diberikan lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihat dari segi objek dan kejadian-kejadiannya, dunia kebenaran dan fisik. Apabila penjelasan spiristik atau demonologi menggunakan dasar dunia untuk menjelaskan apa yang terjadi, pada penjelasan naturalistik menggunakan ide-ide atau penafsiran terhadap objek-objek dan kejadian-kejadian serta hubungannya dengan dunia yang ada atau nyata. Pendekatan naturalistik dapat dibedakan dalam 3 bentuk sistem pemikiran paradigma, yaitu: pertama, kriminologi klasik. Kriminologi klasik mendasarkan pada pandangan bahwa inteligensi atau rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kunci kemajuan menurut kriminologi klasik adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan sehingga manusia mampu mengontrol diri sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap pembuatan yang dilarang undang-undang pidana. Penjahatan adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Dalam hal ini, tugas kriminolog adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadi kejahatan. Dalam literatur kriminolog, pemikiran klasik dan neoklasik maupun positif merupakan ide-ide yang penting dalam usaha untuk memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan. Yang kedua, kriminologi positif.
Kriminologi positif bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginan dan inteligensinya. Akan tetapi, makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologis dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena inteligensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Aliran positif dapat dipandang sebagai yang pertama kali dalam bidang kriminolog yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi, dan logika dari ilmu-ilmu pengetahuan alam di dalam mempelajari perbuatan manusia. Dasar yang sesungguhnya dari positivisme dan kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak, multi-factor causation, yaitu faktor-faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Yang ketiga, kriminologi kritis. Pemikiran kritis yang lebih dikenal dalam berbagai disiplin ilmu seperti politik, ekonomi, sosiologis, dan filsafat muncul pada dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis ini berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan. Akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya, apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu ditindak dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Kriminologi kritis mempelajari proses-proses di mana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Ruang lingkup objek studi kriminologi menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan. Kedua, penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lainnya, hukuman, perkembangan, serta arti dan faedahnya. Ketiga, sosiologi hukum pidana, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Hubungan kriminologi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pertama, ada ilmu filsafat. Filsafat yang mempersoalkan hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak sejajar dengan makhluk lainnya disebut antropologi filsafat. Antropologi filsafat yang menentukan manusia berbeda dengan hewan. Karena itu, tidak pernah akan bertindak jahat karena menentukan sesuatu yang jahat harus ada norma serta harus ada kesadaran. Hewan tidak bernorma dan tidak berkesadaran, sehingga pasal-pasal KUHP tidak diberlakukan. Kedua, sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan majab lingkungan yang dirintis oleh Prancis. Ketiga, ada antropologi kriminal. Ilmu ini mengintrodusir sebab-sebab kejahatan karena kelalaian anatomis yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, penjahatan adalah salah satu jenis Homo sapiens yang dapat ditentukan secara anatomis. Ilmu ini meneliti sebab-sebab kejahatan terletak pada tengkorak yang abnormal melakukan perbuatan jahat dan melahirkan majab autoprologi. Ketiga, ada psikologi kriminal. Ilmu ini meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpanan kejiwaan, meneliti relasi watak penyakit jiwa dengan pembentukan kejahatan, serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan, jaksa, hakim, panitera, dan terdakwa. Ketiga itu ada penologi. Penologi membahas timbulnya dan pertumbuhan hukum, arti hukum secara faedah hukuman. Yang kelima ada neuropatologi kriminal. Ilmu ini meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak di bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat saraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Sekian dari kelompok
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.